Halo friend, kali ini Paimin akan membawakan alur film horor dari dalam negeri. Film ini diangkat dari sebuah video game. Langsung aja ke alur film. Film dibuka dengan Pak Sutri yang sedang naik angkot. Pak Sutri ini bernama Jaka dan Rika. Mereka berdua sedang menuju ke kampung halaman Jaka. Di sini Jaka bersama Rika berencana akan kembali ke rumah peninggalan orang tua Jaka. Sebelum menuju ke rumah itu, Jaka mampir ke rumah Cecep. Di sini Cecep adalah orang kepercayaan keluarga Jaka. Cecep dipercaya untuk mengurusi rumah itu. Jaka sebelumnya mendapatkan kabar dari Cecep kalau ada yang mau membeli rumah Jaka. Sebelum pembelinya datang, Jaka dan Rika akan membersihkan rumah itu terlebih dahulu. Tak lama datanglah Mak Cecep. Karena sudah pikun, Cecep memberitahu kalau Jaka adalah anaknya almarhum Pak Dadang dan Ibu Lilis. Entah kenapa, si Mak merasa ada firasat tidak enak ketika tahu kalau Rika sedang hamil. Si Mak berkata, kalau orang hamil banyak pantangannya, jangan sampai Rika melanggar pantangan tersebut. Si Emak meminta Rika untuk selalu berhati-hati. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah keluarga Jaka. Sudah hampir 20 tahun rumah itu tidak pernah ditempati lagi. Kalau dilihat, rumah itu auranya memang terlihat berbeda. Ketika Jaka melihat ke sekeliling rumah, kita dibawa flashback ke masa dimana semua keluarga Jaka masih utuh. Malam itu, Nenden kakaknya Jaka terlihat sangat gelisah di dalam kamar, dan sesekali dia melihat keluar rumah melalui jendela. Nenden sedang menanti suaminya yang tak kunjung pulang. Suami Nenden adalah seorang tentara. Dalam kegelisahannya, Nenden memotong kukunya pada malam hari. Saat itu, Dadang ayah Nenden yang melihat Nenden sedang menggunting kuku, langsung menegurnya dan menyuruh Nenden untuk menghentikannya. Balik ke masa sekarang, setelah mengantarkan Jaka dan Rika, Cecep pamit untuk pulang. Kini Jaka dan Rika mulai membersihkan rumah itu. Ketika mereka bersih-bersih, semua terlihat normal-normal saja. Hingga tiba pada malam hari, keanehan mulai terjadi. Rika melihat potongan rambut di kamar mandi. Padahal tadi siang potongan rambut itu sudah dibersihkan dan dibuang. Tapi tiba-tiba potongan rambut itu kembali lagi. Saat di rumah, tak sengaja salah satu jari Rika terjepit jendela ketika ia mau menutup jendela. Melihat kukunya patah, Rika pun memotong kukunya. Disinilah Rika melanggar pantangan, yaitu memotong kuku pada malam hari. Di tengah malam Rika tiba-tiba terbangun. Dia merasa ada yang berbeda dengan suasana malam itu. Saat Rika keluar kamar, dia dikejutkan ketika lukisan wanita yang berada di ruang tamu lepas dari ikatnya. Karena takut, dia segera balik ke kamar. Di dalam kamar, Rika mendengar tangisan seorang perempuan. Suara tangisan itu tepat berada di balik tembok kamarnya. Suara tangisannya terdengar sangat lirih, penuh kesedihan. Suara tangisan itu berasal dari suara tangisan Nenden yang sangat terpukul mendengar kabar kalau suaminya meninggoy. Dari beberapa kamar yang ada, hanya satu kamar yang terkunci rapat. Tidak ada satu kunci pun yang bisa membuka kamar tersebut. Sepertinya kamar itu memang sengaja dikunci agar tidak ada orang lain yang bisa masuk. Rika mulai menceritakan soal keanehan semalam. Dia mendengar ada suara tangisan perempuan di dalam kamar itu. Dia yakin kalau ada sesuatu di dalam kamar tersebut. Di sini diketahui kalau ternyata Jaka hilang ingatan. Jaka tidak bisa mengingat kejadian yang menimpa keluarganya. Jaka hanya mengingat kalau dia mempunyai keluarga saja dan tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Di dalam sebuah lemari, Jaka menemukan beberapa barang dan ada wadah bekas pembakaran menyan. Jaka tidak tahu kenapa semua barang itu ada di dalam lemari. Tak lama, Cecep datang mengantar tukang listrik untuk mengecek listrik di rumah itu. Saat sedang menunggu, Cecep terkejut ketika melihat Rika sedang membuang wadah bekas kemenyan. Cecep sedikit bercerita kalau warga di sana masih percaya kalau Sajen adalah penanggal arwah jahat. Dari cerita Cecep, Rika juga bisa sedikit tahu latar belakang keluarga Jaka. Pak Dadang ayahnya Jaka adalah seorang terpandang di kampung, dan Nenden adalah salah satu sinden terkenal pada saat itu. Setelah Cecep pulang, Jaka yang sedang di dapur ditemani Rika. Namun tiba-tiba dia terkejut ketika melihat Rika berada di luar rumah. Namun Jaka tak menceritakan kejadian aneh itu pada istrinya. Malam harinya, Jaka menemukan beberapa barang dan buku catatan peninggalan ibunya. Cerita kembali pada Nenden yang mengalami gangguan jiwa setelah kehilangan suaminya. Terlebih, waktu itu Nenden sedang hamil. Nenden dikurung di kamar oleh ayahnya. Sampai-sampai ibunya tak tega melihat keadaan Nenden. Malam harinya, Rika mulai diganggu lagi. Dari buku catatan yang ditemukan Jaka, ibunya menceritakan keadaan Nenden. Bagaimana Nenden diperlakukan kasar oleh ayahnya. Dari sini, Jaka cerita pada Rika. Sejak dia berusia 6 tahun, Jaka dibawa oleh neneknya dan harus meninggalkan keluarganya. Hanya itulah yang dia tahu. Keesokan hari, pantangan demi pantangan mulai dilanggar oleh Rika. Dia memotong rambutnya sendiri. Apa yang dilakukan Rika sekarang juga pernah dilakukan oleh Nenden.
Kemudian beberapa keanehan terjadi. Ketika Rika memotong rambut, dia melihat ada rambut lain terjatuh. Dia pun jadi ketakutan. Ditambah lagi ketika dia melihat sesosok penampakan di cermin. Karena banyaknya gangguan, Rika sudah tak tahan untuk tinggal di rumah itu. Dia meminta pada Jaka untuk segera pergi, karena apa yang tadi dia lihat itu benar-benar nyata. Namun Jaka menolaknya. Mereka pun berselisih paham. Apalagi 1 hari lagi pembeli rumahnya akan datang. Cecep yang datang bersama dukun kunci berhasil membuka kamar yang terkunci. Setelah terbuka, Jaka langsung masuk ke kamar itu. Flashback lagi, dari hari ke hari keadaan Nenden semakin parah. Ayahnya mengikat Nenden dengan sebuah rantai. Sampai pada suatu ketika, ibunya mendengar suara tangisan Nenden, membuat dia tak tega dan membuka ikatan rantai Nenden. Pada malam harinya, hal tak terduga terjadi. Ibunya melihat Nenden sudah berada di atas pohon. Nenden yang putus asa dan sudah hilang harapan memilih untuk lockout di pohon di depan rumah. Rika membuatkan kopi untuk Cecep dan dukun kunci. Dia pun bertanya pada Cecep tentang rumah itu. Dari sini Rika tahu kalau kakak Jaka lockout gantung. Setelah Cecep pulang, Rika menceritakan apa yang baru ia ketahui pada Jaka. Dia juga mengajak Jaka untuk segera pergi dari rumah itu. Namun Jaka masih bersikukuh tinggal di rumah itu sampai pembeli datang. Malam hari Jaka mulai diganggu. Radio tiba-tiba menyala sendiri dan terdengar suara perempuan memanggil Jaka. Dia tak sadar kalau ada penampakan di belakangnya. Dan tiba-tiba sosok itu menyerang Jaka. Beruntung Rika datang. Namun setelah Jaka sadar, sosok itu menghilang. Kini Jaka percaya ada sosok penampakan arwah perempuan. Cerita flashback lagi. Pak Dadang tega mengurung dan mengikat Nenden di dalam kamar untuk keselamatan Nenden sendiri. Setelah Nenden meninggal, arwah Nenden mulai menghantui rumah itu. Sosok itu mulai menghantui Pak Dadang di istrinya. Dadang jatuh di kamar mandi. Dia harus lockout di kamar mandi karena dikejutkan oleh sosok Nenden. Sementara itu, Jaka sedang membaca buku catatan ibunya. Di buku itu dijelaskan cara untuk menangkal gangguan arwah jahat itu. Ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Mereka harus menyiapkan boneka bayi, kemenyan, dan baju pengantin wanita. Ritual dilakukan dengan membakar kemenyan dan membacakan mantra pengusir arwah jahat. Jaka mulai mencari barang yang dibutuhkan untuk melakukan ritual tersebut. Namun tiba-tiba terdengar suara nyanyian mulai mengganggu Jaka. Lalu Jaka mengikuti arah suara itu berasal. Sampailah dia di sebuah pohon besar yang ada di depan rumahnya. Ayunan tiba-tiba bergerak sendiri. Kemudian ada sosok putih melayang persis di depannya. Gangguan juga terjadi kepada Rika. Ketika dia mau mencari Jaka, pintu kamarnya tiba-tiba terkunci sendiri. Rika pun teriak-teriak memanggil Jaka. Mendengar teriakan istrinya, Jaka langsung balik ke kamar. Namun pintu rumah terkunci rapat. Jaka mencoba masuk melalui jendela kamar Rika. Sementara arwah jahat Nenden mulai mendekati Rika. Karena takut, Rika terus memanggil Jaka. Untung saja Jaka berhasil masuk melalui jendela. Malam itu mereka sangat ketakutan. Tidak ada pilihan lain bagi mereka berdua selain harus melakukan ritual dan pengusiran arwah jahat agar arwah Nenden bisa tenang. Mereka pun mengumpulkan benda-benda yang ditulis di buku itu. Apa yang dilakukan oleh Jaka dan Rika juga pernah dilakukan ibunya dulu. Ada satu syarat yang hilang, yaitu baju pengantin. Baju itu sulit ditemukan dan tidak ada di halaman rumah. Rika mulai bertingkah aneh. Arwah Nenden merasuki tubuh Rika. Dia mulai berontak dan mencakar tangan Rika. Namun karena cakaran itu, Jaka menjadi teringat masa kecilnya. Dia pernah melihat Nenden membawa sebuah kotak yang dia sembunyikan di dapur. Jaka lalu pergi ke dapur. Namun tak sengaja dia terperosok ke dalam sebuah lubang. Arwah Nenden perlahan mulai menguasai tubuh Rika. Balik ke Jaka. Di dalam lubang itu, Jaka menemukan kotak yang di dalamnya berisikan baju pengantin Nenden. Tiba-tiba, Jaka dikejutkan oleh kemunculan Rika. Jaka diserang Rika dengan sebuah kampak. Dia juga dicekik oleh Rika. Jaka pun melawan dengan memukul kepala istrinya. Rika jatuh pingsan karena pukulan Jaka. Tak membuang waktu lagi, Jaka langsung melakukan ritualnya dan membacakan mantra. Saat Jaka mengira semua sudah selesai, tiba-tiba Jaka mendengar suara tangisan Rika. Dia pikir sudah berhasil mengusir arwah Nenden dari tubuh Rika. Namun Nenden masih merasuki tubuh Rika. Baku hantam terjadi lagi. Hingga pada satu momen, Jaka membacakan mantra itu secara langsung di dekat tubuh Rika. Ritual pengusiran arwah Nenden berhasil dilakukan. Arwah itu keluar dari dalam tubuh Rika. Di pagi hari, pembeli rumah datang menemui mereka. Setelah transaksi selesai, Jaka langsung menyerahkan surat-surat rumah kepada si pembeli. Jaka, Rika, dan Cecep langsung pergi dari sana. Di akhir film, sebelum Jaka dan Rika berangkat ke kota, mereka mampir ke rumah Cecep dan bertemu dengan emak Cecep. Namun pandangan dari si emak terlihat aneh ketika melihat Rika. Ternyata Rika mengeluarkan banyak darah dari kakinya.
Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah jangan melanggar pantangan. See you, jangan lupa subscribe dan jangan lupa bahagia.